Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan Amang Inang melalui renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023. Marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini dari Markus 11 ayat 25. Demikian bunyinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan ini adalah kekuatan dalam pencobaan. Pernahkah orang menyakiti hatimu? Entah siapakah itu orangnya, baik itu teman, saudara, atau yang tidak kita kenal. Tentu jawaban kita pasti pernah. Pernahkah kita menyakiti orang lain? Tentu jawabannya adalah iya. Jika dilanjutkan dengan pertanyaan, manakah lebih banyak atau sering kita menyakiti hati orang lain atau orang lain menyakiti hati kita? Ini perlu perenungan yang dalam, bukan? Untuk menjawab ini tidak mudah tentunya. Tapi yang pasti bahwa tentunya lebih banyak yang menjawab keseringan oranglah yang menyakiti hati kita. Atau juga tidak tahu saya kalau kita lebih banyak menyakiti hati orang lain karena sudah menjadi habit bagi kita. Namun bukan hal itu yang paling penting kita jawab, saudaraku. Tetapi pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah kita mudah untuk melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain? Atau kita simpankah rasa sakit hati itu terus menerus sampai dalam? Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua, tidak mengatakan bahwa setiap orang dapat mendapatkan apa yang dia perlukan, asalkan ia meminta dengan hati yang suci dan berdoa dengan ketulusan di dalam nama Allah Bapa. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya hati kita suci memohon kepada Tuhan Yesus? Yesus pernah berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Seperti mana dikatakan dalam doa Bapa kami, bukan? Inilah cara yang untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah. Jika kita mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, ketika kita mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, maka disitulah Bapa di sorga mengampuni kesalahan kita. Jadi kesimpulannya, lebih dahululah kita melakukannya, yakni mengampuni kesalahan orang lain. Dalam ayat selanjutnya pada ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, mengampuni adalah hukum yang pasti dalam kehidupan orang Kristen. Karena kesalahan kita sudah diampuni Bapa di sorga melalui kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita itu masih sulit untuk mengampuni orang lain, padahal Tuhan sudah mengampuni kita dengan Dia
menebus dosa-dosa kita, itu sebenarnya tidak fair. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini tidak memikirkan eksistensinya, bukan? Melainkan dia turun ke tingkatan paling bawah untuk menyelamatkan orang berdosa, saudara dan saya. Berlombalah untuk memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Karena itu suatu perintah dari Tuhan Allah Bapa kita kepada kita semuanya. Pasti kalau kita sudah memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, kita memiliki perasaan yang lega, tidak ada canggung, tidak ada beban lagi. Namun bila orang tersebut masih di dalam kekerasan hatinya, menyimpan dendam, kebencian, itu bukan urusan kita. Urusan kita, porsi kita, program kita adalah kita sudah mengampuninya. Karena itu yang disukai Tuhan. Marilah kita lakukan dengan penuh sukacita. Karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya, yakni mampu memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau sudah lebih dahulu Tuhan mengampuninya dengan Engkau datang ke dunia ini menyelamatkan kehidupan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya pertolongan-Mu lah yang kami mohon, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya. Jauhkan daripada kami keegoisan, merasa paling benar, tapi biarlah kami hidup dalam kerendahan hati karena Tuhan lebih dahulu telah mengampuni kami. Tuhan Allah kami, selama aktivitas kami sepanjang hari ini, berkenanlah Engkau memberkati kami satu persatu. Kiranya Engkau memberikan sukacita bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat gereja-Mu dimanapun berada, kiranya tetap dalam perlindungan-Mu. Pada mereka yang sedang di dalam konflik peperangan Tuhan, kiranya mereka mampu untuk saling mengampuni sehingga tidak terjadi lagi peperangan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku renungan yang telah sampai kepada kita, kiranya dapat bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.